Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu memperkenalkan diri, nama saya Rosdaleni. Saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep diri. Dimulai dari poin pertama, yaitu pengertian dari konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Konsep diri memberikan rasa kontinuitas, keutuhan, dan konsistensi pada seseorang. Konsep diri yang sehat mempunyai kestabilan yang tinggi yang membangkitkan perasaan negatif dan positif yang ditujukan oleh diri. Poin kedua yaitu pengembangan konsep diri. Nah, pengembangan konsep diri di sini dimulai dari sepanjang hidup diri kita. Dimulai dari kita sejak lahir, yaitu bayi sampai kita ke lansia. Nah, ada 8 proses, yaitu yang pertama dari bayi, yang kedua toddler, yaitu anak usia dari umur 1 sampai 3 tahun, di mana anak mulai aktif dan mampu berinteraksi dengan yang lain. Nah, yang ketiga yaitu usia anak prasekolah, yang keempat usia anak sekolah, yang kelima masa remaja, yang keenam masa dewasa muda, yang ketujuh masa dewasa tengah, dan yang terakhir yaitu lansia atau lanjut usia. Nah, cara peningkatan konsep diri dan peran perawat dalam konsep kalian apa sih? Nah, lakukan sesuatu yang membutuhkan keputusan dan tindakan. Nah, yang kedua, nikmati hal yang Anda kerjakan dengan baik. Nah, maksud di sini nikmati aja, kita sebagai perawat ya, nikmati dengan baik dan bagus sebagai perawat. Nah, jangan ada terbebani. Nah, dengan rasa senang, insya Allah akan mudah kita jalankan. Nah, yang ketiga, ganti fokus. Nah, ganti fokus di sini kita jangan terfokus pada diri kita sendiri. Mulailah berbuka diri. Nah, kalau kita fokus pada diri kita sendiri, otomatis kita selalu merasa minder, kurang percaya diri. Nah, dengan membuka diri kepada yang lain, kita akan lebih mudah bergaul. Nah, contoh salah satunya aja, apabila kita tidak kenal sama seseorang, kita cuek, sibuk merhatikan diri, tidak membuka diri, yang kita cuek dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau membuka diri, kita akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan yang lain. Nah, apalagi ya yang terpenting, kita harus bersikap rileks. Nah, di sini kita bersikap rileks di sini merupakan sebuah peningkatan hidup yang sangat luar biasa. Dengan kita bersikap rileks, apapun yang kita lakukan, kita akan lakukan jauh lebih baik lagi. Nah, ada juga yang terpenting, yaitu buat daftar hal yang Anda sukai. Salah satunya seperti misalnya kita sudah lulus ujian, nah kita buat deh catatan, mendapatkan nilainya cukup memuaskan. Suatu hal yang sedikit sih, kecil, tapi kita catat, makan hal yang luar biasa diri kita. Nah, selalu berpikir positif dan rasionalis. Nah, dengan berpikir positif, kita akan lebih maju ke depannya. Nah, apa sih peran kita sebagai perawat? Nah, peran kita sebagai perawat terhadap klien itu sangat banyak. Nah, salah satunya yaitu kita bisa melakukan komunikasi terapeutik yang baik dan benar dan efektif. Nah, yang kedua, kita sebagai perawat kita tidak boleh sama sekali menghakimi. Menghakimi dalam arti di sini kita lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi klien. Kita tidak boleh memaksa dia, misalnya kamu harus begini tidak. Nah, keputusan tetap ada di pasien. Nah, begitu. Kita lanjut aja ke faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, faktor yang mempengaruhi konsep diri itu bukan dari lahir, tetapi konsep diri ini tumbuh dari diri kita sendiri dan kita pelajari. Nah, melainkan faktor yang dipelajari dan terbentuk dari pengalaman individu dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, apa sih faktornya? Ada 4 yang mempengaruhi faktor konsep diri. Nah, yang pertama yaitu peranan orang tua. Peranan orang tua ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita berinteraksi yang pertama yaitu sama orang tua. Nah, yang kedua yaitu peranan
kawan sebaya. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat. Yang keempat yaitu kita harus belajar secara terus-menerus. Nah, kenapa sih penting belajar terus-menerus? Karena ilmu semakin bertambah dan semakin canggihnya kehidupan, kita harus lebih belajar untuk memperbaiki diri menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, poin kelima yaitu rentang respon konsep diri. Nah, rentang respon konsep diri ini ada respon adaptif dan respon maladaptif. Nah, terdapat 5 rentang respon konsep diri. Nah, yang pertama yaitu apa sih? Pertama yaitu aktualisasi diri. Yang kedua yaitu konsep diri secara positif. Yang ketiga harga diri yang rendah. Yang keempat yaitu kekacauan identitas. Dan yang kelima adalah depersonalisasi. Nah, poin terakhir yaitu komponen konsep diri. Nah, komponen konsep diri ini ada 4. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah citra tubuh, yang ketiga adalah harga diri, yang keempat adalah peran. Nah, demikian video dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan masih banyak salah maupun ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.